Aulia, Marita mana? Dini, belum. Hah? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan sekalian yang saya hormati, selamat bertemu dengan saya di semester ini. Sebagian sudah bertemu saya di kondisi yang lain, di kondisi dan di waktu yang lain. Si Azizi, Azizi kan? Hariri, Ari, Aulia, Mahmudi mana? Ada. Saya lihat orang. Mahrita di kelas ini? Kan? Oh sebelah, nanti ya habis ini ya. Si Denny, Mahrita, si Agus, si satu lagi, Miftah ya. Baik, ini adalah mata kuliah microcontroller yang kemudian nanti akan kita tempuh kurang lebih 16 kali pertemuan, termasuk nanti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Seperti biasa ya. Dan ini adalah mata kuliah praktikum sebenarnya. Dan nanti kita berusaha dan mengusahakan untuk kemudian kita bisa praktikum, entah di kelas ini, entah nanti di laboratorium, atau nanti di kelas khusus yang ditentukan oleh Prodi. Kemarin kata Pak Ruslan, lantai 3 itu sudah bisa dipakai labnya, jadi nanti kita bisa jadi akan ke atas. Untuk kemudian praktikum ada beberapa nanti yang kita praktekkan. Karena kalau hanya teori, kalau yang kelas hibrid atau kelas yang online itu mungkin hanya diperlihatkan apa namanya. Ya silakan. Sok ada nih. Oh Denny, yang tadi saya cari siapa? Ya, Waalaikumsalam, silakan. Mohon maaf kalau ada batuk-batuk sedikit ya, karena memang kondisi yang masih duduk dan mau duduk situ. Baik, beberapa kawan kita sudah tidak asing lagi dengan modul ini ya, karena di UKM Robotika itu kan sudah diperlihatkan, sudah kemudian dipraktekkan, sudah diperkenalkan ini ke kawan-kawan. Yang dimasuk microcontroller itu yang mana di antara sekian banyak modul ini nanti ya kawan-kawan kita bahas sama-sama. Tapi intinya ini salah satu modul yang kemudian kita punya di laboratorium sini. Nanti ada beberapa modul lagi yang kita punya dan saya masih membuka apa namanya ya saran kalau misalkan nanti kawan-kawan ada yang punya ide Pak coba kita punya modul ini gitu. Kemarin Pak Ruslan sempat menyampaikan ke saya Pak kalau ada modul yang mau dibeli diajukan lagi aja. Ya terlepas dari nanti prodi ACC ataupun menyetujui apa tidak, namun kita ajukan dulu gitu kan. Nah termasuk juga yang semester tahun lalu ya itu yang kita minta ini salah satunya. Ada modul apalagi saya tidak bisa bawa semua box itu peralatannya karena ada di mobil. Jadi saya hanya bawa sebagian. Jadi saya bawa tripod. Harusnya biasanya saya pakai kamera satu lagi untuk kemudian merekam suasana di kelas. Karena nanti kan habis ini kan ada kelas hibrid kan. Jadi ada tampilan yang menghadap ke kawan-kawan mahasiswa, ada tampilan yang kemudian menghadap ke saya di depan itu. Tapi karena tadi saya lupa bawa kepala HP holdernya, jadi saya tidak jadi pasang. Tapi saya bawa satu lagi kamera ini nanti. Kalau pas kebetulan diperlukan, ini kamera yang bisa diputar-putar. Aneh ya kameranya ya. Aneh. Ya. Mungkin kawan-kawan baru lihat itu ada kamera yang lensanya ada dua. Itu kamera stereo ya waktu dulu saya pakai untuk penelitian. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya. Mohon maaf kalau ini miring-miring ya. Bukan berarti untuk memiringkan suasana, tapi karena memang saya kurang tahu. Bentar. Salah. Bentar ya. Ini. Receivernya pada posisi yang salah. Nah ini dia. Baik, hari ini kita akan coba bahas terkait dengan apa itu nanti materinya yang akan kita bahas selama kurang lebih 16 kali pertemuan. Lagi dua ya, lagi dua. Dan hari ini tanggal 5 atau seminggu lagi bertepatan dengan apa ya? Ramadan seminggu lagi ya. Ada sebagian mungkin nanti yang puasanya Minggu, mungkin ada yang Senin atau yang Selasa. Atau ada yang Sabtu enggak tuh yang duluan gitu. Oke, sementara kalau betul itu betul. Ya ada yang tidak puasa juga. Jadi nanti kita akan bertemu lagi insya Allah minggu depan di bulan Ramadan ya. Baik kita lihat dulu ya apa yang kita bahas di sini. Jadi karena ini nanti ada
materi juga yang harus diupload di LMS, dan bisa jadi nanti ujian tengah semesternya di LMS. LMS tahu ya, e-learning ya. Kemudian bisa jadi nanti UASnya di LMS, karena semester lalu itu ujiannya semuanya di e-learning kalau tidak salah. Jadi kami dosen itu diminta untuk membuat sendiri di LMS-nya atau juga menyerahkan soalnya ke prodi ataupun ke laboratorium. Nanti laboratorium yang dengan staf terkait dengan LMS-nya inputkan materi dan juga soalnya di sana. Dan saya kebetulan ingin belajar, jadi saya buat sendiri itu soalnya. Saya masukkan di sana. Gimana cara nyeting scoring segala macam ada di situ. Nah, jadi nanti tolong jangan sampai nanti kawan-kawan tidak pernah sama sekali mengakses ini ya. Karena nanti ada presentasi ke apa ya, keaktifan kalau tidak salah. Ada sebagian nanti prodi, kemudian juga ketua ataupun wakil ketua yang memantau ini seberapa aktif kawan-kawan mahasiswa itu di LMS ini. Jadi kalau misalkan dosennya tidak aktif karena memang tidak mengisi, itu kan tidak bisa disalahkan mahasiswanya. Tapi kalau misalkan dosennya sudah aktif kemudian mengisi dan upload materinya ke sana, maka nanti mahasiswa yang kemudian dipantau seberapa besar keaktifannya di situ. Nanti ada laporannya tiap bulan. Oh, ini yang bulan ini masih belum sama sekali pernah mengakses. Ini ada tulisannya di situ. Kalau misalnya saya kurang tahu ya, di sisi tampilan mahasiswa kelihatan nggak ada nanunya? Nggak kelihatan ya. Kalau di sisi dosen itu kelihatan si A misalkan Denny aktif sekian jam yang lalu misalkan. Kemudian Ari itu sekian hari yang lalu. Kemudian si Aulia misalkan 10 hari yang lalu, itu kelihatan di situ. Jadi kalau misalkan nanti ada yang beralasan Pak itu tidak ada materinya di LMS, ya itu nanti dilihat, kita bisa buktikan dengan seberapa lama dia sudah aktif atau masih aktif di situ ya. Oke, nanti saya ingin semuanya aktif dalam perkuliahan ini. Artinya nanti tidak hanya saya yang berbicara di depan sini, boleh saja berbicara di belakang sana, ngomong rumpi gitu ya, atau update status. Tapi sambil nanti juga diperhatikan kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian tidak dipahami, bisa langsung diinterupsi. Jadi jangan sampai menunggu akhir semester baru bertanya nanti ya. Jadi kalau pengalaman selama ini memang ada yang akhir semester itu aktif. Aktif Pak, kenapa nilainya B harusnya C Pak gitu ya, ada ya gitu ya. Iya ada. Jadi maksud saya gini, kadang tuh kan itu nanti terkait dengan penilaian. Itu ada di poin mana ya? Di poin berikutnya ya. Oh ini terkait dengan tugas, nanti kita lihat ya. Mana nih? Oke, ini perkuliahan. Kita lihat dulu ya. Baik, ini nanti kita bahas terkait dengan nilai. 46, 47, 48, oke. Yang 47 nanti kelas berikutnya, 48 kelas hari Sabtu. Jam 4 sore. Ini yang untuk kelas 47 46 47 kita bisa, jadi nanti akan ada praktikum. Saya mengusahakan itu, dan saya masih sekali lagi meminta masukan dari kawan-kawan kira-kira apa yang kita ingin praktekkan selain yang ada di modul situ ya, di modul situ. Dan ada beberapa lagi modul yang sudah kita punya. Yang kelas 48 kayaknya tidak bisa. Karena mereka hanya diberikan kesempatan untuk kuliah secara online ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penilaian saya kira kawan-kawan sudah tahu betul ya terkait dengan proses penilaian seperti apa. Dan sekali lagi mohon maaf juga karena kondisi kelasnya seperti ini, itu AC hanya gimmick aja ya. Jadi jangan protes kalau AC di belakang itu hanya gimmick saja. Saya juga sudah mulai kepanasan di depan sini karena memang lagi panas ya. Kemudian sebentar. Oke, kita lihat, kita perlu perkenalan dulu ya. Nanti terkait dengan saya berikutnya. Silakan masuk. Silakan. Ya, masuk. Karena kalau saya buka, nanti di sana dibuka itu kan Denny bisa berpandang-pandangan dengan orang sebelah. Nah, tapi tidak saya kunci. Karena ini bisa hilang kan. Jadi kelas ini memang kelas lucu. Kalau di lantai 4 sana itu semua konektornya sudah HDMI. Di sini masih kembali ke PGA ini. Jadi 1 tahun terakhir saya pakai konektor ini tadi. Oh. Oke.
Saya kembali ke presensi tadi dulu ya. Tadi saya sudah melihat beberapa kawan-kawan juga di sini. Yang beberapa di antaranya saya sudah tahu. Kita coba sambil kenalan dulu ya yang ada di sini. Abdus Salam ada? Ganang? Ada Ganang? Ada. Ini belum saya buka ya. Nanti kita buka setelah ini aja. Iputu mana? Belum? Ilham? Belum? Alven? Yudo mana Yudo? Ya, Yudo ini sudah masuk proposal ya dia. Sudah masuk proposal. Iya, mungkin apa namanya saya selingi sedikit ya. Iya, masuk silakan. Ada beberapa kawan-kawan di sini yang saya paksa dalam tanda kutip untuk kemudian bisa masuk ke tim robotika, kemudian juga ke apa kemarin program kreditas mahasiswa ya. Mungkin kalau misalkan semester ini dan tahun ini tidak atau belum bisa tersosialisasikan dengan baik dan kawan-kawan yang kemudian sudah tergabung di situ nanti yang saya minta untuk menyampaikan ke kawan-kawannya gitu, menularkan gitu ya, menularkan virus yang baik bahwa ini loh ada program kreditas mahasiswa. Walaupun sebenarnya di awal-awal semester itu kan waktu kalau tidak salah saya yang beri materi itu terkait dengan PPIKDM dan juga kreativitas mahasiswa itu kan sudah disampaikan juga, tapi mungkin karena saking banyaknya materi yang disampaikan pada waktu itu apa ya, tersembunyi. Saya kira hanya tersembunyi aja. Artinya informasi itu kan semuanya sebenarnya bisa kita simpan dengan sempurna, tapi tata letak di memori itu aja yang kemudian tidak bisa kita apa namanya ya perkirakan posisinya di mana. Jadi otak kita itu punya kapasitas yang sangat besar untuk kemudian menyimpan semua informasi, tapi kadang-kadang kita yang mengaksesnya itu yang ini ada di posisi mana ya gitu ya. Baik, kita lanjut lagi Aulia. Tadi saya berpikir dulu tampilan Aulia soalnya lebih 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 apa lebih gempal ya dari sebelumnya ya Aulia ya. Kata artinya kan lagi ini lagi makmur ya Aulia. Baik, lanjut Azhari, ya, nih Ahmad Tohar Azhari, si Hari. Agus Wahyudi ini belum ada ya si Agusnya. Ketua BEM di mana? Zahratul Aulia. Zahratul. Panggilannya ada Aulia ya. Itu saya panggil berarti Zahra ya. Aulia juga. Aulia 1, Aulia 2 gitu. Oh Zahra aja gitu. Karena saya biasanya agak nyeleneh kalau panggil mahasiswa itu. Ada mahasiswa yang namanya Agus Siska. Coba tebak laki atau perempuan? Hmm? Perempuan. Nah itu dia yang salah kan? Itu dulu nama laki-laki atau cowok ya itu ya. Tapi saya manggilnya Siska. karena dia laki-laki jadi saya panggil Siska. Namanya Agus Siska. Jadi saya tidak menyalahi aturan penamaan gitu kan. Namanya tetap namanya dia tapi dipanggil bagian yang femininnya gitu, Siska. Ya ada juga dulu namanya silakan masuk. Ada dulu yang namanya Lilis. Lilis Rahman Nur. Laki-laki apa perempuan? Perempuan katanya kan? Pasti perempuan kan namanya Lilis. Ternyata tidak, ternyata laki-laki. Jadi saya juga tidak panggil Rahman atau Rahman Nur, saya panggilnya Lilis. Ya gitu ya. Tapi saya kalau si Denny panggilnya gimana ya? Nggak ada sisi feminimnya di namanya dia. Jadi saya adalah kalau Aulia itu ada Aulia. Baik lanjut ya. Tadi sudah sampai Zahratul Aulia. Muhammad Syukri ini saya ini ya. Saya juga tidak asing dengan kawan. Azizi mana Azizi? Azizi belum. Denny ada. Adistia Raftini. Panggilnya siapa? Tini. Adis. Adimas Fajar. Oh yang Ibrahim. Hadir. Sebelahnya siapa tadi ya Ibrahim itu ya? Sebelahnya si Salam, Abdul Salam ya. Abdul Salam sebelah kirinya si Ibrahim. Pabrin Sanasari Simanungsong. Oh di belakang duduknya. Panggilannya sama Febri ya. Febri ini lahirnya bulan Agustus berarti ya, ya kan? Enggak, lahirnya Februari ya. Baik, Mahmudi ada. Mahmudi sebelahnya si Yudo tadi ya.
Baik, Khairul Ibnu Ansar di belakang. Berarti mirip dengan si Adimas tadi ya. Lanjut, Muhammad Irfan Pratama. Nanti duduk depan ya. Tidak akan ditanya. Paling suruh interupsi. Baik, Syekh Benhar Maulana. Oke, panggilannya Lana. Enggak ya? Beben ya panggilannya ya? Enggak, Beben. Muhammad Haikal Akbar Faisal, Muhammad Faisal ya. Ini ada, kalau bahasa Arabnya Faisal gitu kan, tapi bahasa Muhammad Harnum Alwi Wirayuda. Panjang nih. Panggilannya siapa? Yuda. Oke, Indriani Rahmasari. Oke. Yang lagi viral itu Karsus Indriani ya? Apa Andriani? Andriani ya? Oh, mohon maaf nih. Ya, yang lagi viral, mohon maaf, yang nggak usah dibeli. Kasihan ya. Nauzubillah min zalik. Jangan dilanjutkan. Abdul Haris. Panggilnya Abdul. Ya. Baik, sedikit kita karena hari ini temanya perkenalan, jadi kita agak berramah tamah dulu aja. Terkait dengan Abdul itu saya punya pengalaman yang apa namanya cukup ini ya, cukup jelimet istilahnya ya. Jadi almarhum bapak saya itu kan namanya juga Abdul di depannya tuh. Waktu beliau dulu itu di KTP-nya ada yang disingkat ABD, ada yang ditulis Abdul. Pada saat mengurus akta kematian beliau itu bermasalah sampai ke akta akta nikahnya. Ya jadi ini pengalaman saja gini. Oke, sudah selesai saya duduk berdiri lagi. Tadi istirahat dulu ya. Ya, kemudian gini. Hati-hati nanti kawan-kawan mungkin menulis nama itu di KTP, di ijazah, di mana lagi ya, akta kelahiran gitu ya. Itu harus diusahakan sama. Jangan sampai nanti Abdul ditulis ABD karena katakannya orang-orang KUA, ABD itu bisa jadi Abdul, bisa jadi Abdel, bisa jadi Abdullah misalkan gitu. Nah, iya kan betul ya. Jadi singkatan ABD itu bisa Abdullah, bisa Abdel, bisa Abdul katanya. Kalau zaman-zaman dulu kalau disingkat ABD itu mesti Abdullah, Abdul gitu. Tapi kalau sekarang katanya bisa jadi Abdel, Abdullah ataupun Abdul. Jadi saya punya pengalaman itu mengurus akta kematian almarhum bapak saya itu sampai ke KUA. Jadi karena di KUA itu juga nama beliau bermasalah, ditulis ABD gitu ya. Jadi saya harus mengubah akta nikah beliau yang mana orangnya itu sudah tidak ada. Jadi almarhum bapak ibu saya itu kan sudah tidak ada. Waktu mengurus apa namanya itu untuk harus membenarkan di akta apa namanya akta nikahnya itu harus sampai ke KUA bolak-balik. Nah jadi karena hanya satu kata yang kemudian bermasalah disingkat dan harusnya tidak disingkat. Nah itu yang jadi gitu. Ada juga nama beliau namanya Mulki misalkan gitu ya. Ada yang di KTP itu ada 3 atau 4 KTP yang saya temukan. Ada I-nya pakai I, ada yang pakai Y, macam-macam. Ada tadi ABD. Jadi ada Abdul yang ABD disingkat Abdul Mulki gitu ya. Ada yang ABD Abdul jadi tulis, kemudian I-nya pakai Y. Nah, itu juga bermasalah. Jadi saya harus simpan itu, saya tidak tunjukkan di kecamatan, tidak tunjukkan di kelurahan, tidak tunjukkan di KUA bahwa itu ada beberapa KTP yang namanya juga berbeda. Nanti bermasalah lagi gitu kan. Jadi saya pakai satu aja yang namanya lengkap, tulisannya benar walaupun informasi lainnya itu salah juga. Ada informasi yang tanggal lahirnya salah segala macam. Kalau dulu kan KTP itu kan diketik manual ya, pakai mesin tik. Mungkin kawan-kawan tidak pernah melihat mesin tik lagi itu sekarang ya. Jarang sekali itu ada. Baik, kita lihat lagi di sini tadi sudah sampai Abdul Haris, kemudian Muhammad Rafli Fataya. Ini orang Thailand ya, Fataya. Lain gitu. Enggak. Tapi mohon maaf, ini bukan bullying atau bukan apa bahasanya. Istilah sekarang itu apa ya? Perundungan ya, tidak. Ini hanya bercanda aja. Karena memang ada di Thailand itu Fataya ini. Katanya mertua saya itu bacanya Patia bukan Pataya. Patia katanya. Bahasa Thailand itu. Jadi kalau orang Thailand baca Fataya itu dia bacanya Fatia bukan Pataya. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya bukan orang Thailand gitu ya. Baik, kita lanjut. Mohon maaf ya Rapli ya. Jadi ikhlas. Kita lanjut Risnawati.
Oh, Risna di belakang. Risna ini mirip siapa ya? Nanti saya mencari mirip-miripnya dulu, mirip siapa. Ahmad Fatah Al Fauz Azhar. Oke. Panggilannya siapa? Fatah. Fauz. Fauz Azhar. Oh, kita tidak tahu. Fatah tahu arti selengkapnya dalam bahasa Arab itu apa? Fauz Al Azhar. Kalau Azhar itu ya kurang lebih terang atau jelas gitu ya. Al-Fatah itu saya tidak ingat. Al-Fatah itu apa dan artinya? Tidak apa ya. Baik. Terakhir Muhammad Amin. Oke, nggak pakai badali Amin ya. Amin aja ya. Nggak pakai badali. Saya kira ada B aja, B gitu ban. Baik, sudah ya. Nah, nanti saya akan coba kita buka dulu aja deh. Jadi kawan-kawan bisa sambil presentasi. Saya kadang-kadang lupa kalau tidak di ini kan. Kita aktifkan dulu. Oke, ini. Nah, silakan diisi atau presensinya ya. Nanti si Agus, kalau misalkan punya kontaknya si Agus, itu bisa disampaikan ke kawan-kawan yang lain, itu bisa masuk di kelas berikutnya atau nanti ikut yang online tapi hari-hari Sabtu ya. Dan ini juga ada yang ada online-nya, ada Zoom meeting link-nya. Baik, kita lanjut dulu ya sambil kawan-kawan mengisi presensi. Ini sekarang saatnya kawan-kawan sekalian yang ada di sini untuk kemudian mengenal lebih jauh ya. Karena nanti kalau tidak kenal apa katanya ya, kalau tidak kenal ya. Kita lanjut dulu ya. Di sini kalau saya berdiri di sini agak panas juga nih, tapi biarlah. Baik, ada maksudnya ya sebenarnya kenapa saya memberi background, ada baterai, ada lampu gitu ya, ada apa lagi di sini, ada saklar ini nih, ada kabel gitu ya, ini ada kabel, ada tang di sini. Ini ada maksudnya. Jadi untuk membawa alam bawah sadar kawan-kawan sekalian bahwa kita nanti berkutak-atik dengan hal-hal kurang lebih seperti itu ya. Tapi saya tidak tahu nanti apakah dulu kampus itu menyediakan tang, menyediakan multimeter, menyediakan macam-macam banyak peralatan. Tapi nggak tahu habis pindah dari kampus yang di Pekapuran atau juga kampus yang di Antasari, tahu ya? Di Banjarmasin itu kan ada 3 kampus dulu tuh. Di Pekapuran, Jalan Antasari itu ada 2 kampus Jalan Antasari, di Pekapuran dan di Gelanggang Remaja sebelah Gelanggang Hasanuddin AM itu kan sekarang masih ada, tapi di situ khusus untuk usahanya Stimik Banjarbaru. Di situ ada percetakan segala macam. Jadi kalau buku wisuda, kemudian spanduk-spanduk yang kalau misalkan ada di kampus itu dicetak di situ semua. Ya, termasuk macam-macam kartu dan lain-lain ada di situ. Nah, jadi sebelum dipindahkan ke Sultan Adam itu peralatan kita lengkap sebenarnya. Habis itu saya kurang tahu. Habis itu kan saya tinggal tugas belajar. Akhirnya peralatan-peralatan itu entah kemana. Ya. Jadi sekarang pun kalau misalkan sudah selesai habis misalkan mata kuliah ini ya, itu saya simpan di belakang duduk saya. Karena saya takut kalau misalkan saya simpan di sini tuh kesana kemari adunya ininya. Jadi ada 2 box yang ada di belakang duduk saya itu. Box satu untuk peralatan pemrograman robotika, satu lagi untuk microcontroller ini. Sebagian lagi saya letakkan di ruang robotika karena ruang saya nanti kelihatan apa ya, sumpek gitu karena macam-macam peralatan ada di situ. Itu juga sudah saya masukkan dalam box. Baik, kalau profil saya menurut Google gitu ya, ini sudah saya update kalau tidak salah namanya ya, tampilan ini. Jadi yang tahun lalu atau semester lalu sudah berbeda. Jadi ini kalau misalkan kawan-kawan lihat atau mencari profil si dosen itu ya, caranya di Google Scholar. Google Scholar itu Google Cendekia. Cendekia itu ilmuwan ya kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi mungkin kawan-kawan tidak terlalu paham apa maksud H-index segala macam. Terus saya dipikirkan. Yang penting saya hanya memperlihatkan bahwa kalau dicari di internet, di Google, itu yang muncul beberapa di antaranya adalah ini. Ya. Jadi di Google Scholar mungkin saya akan muncul di situ. Beberapa penelitian yang terkait dengan bidang saya ada di situ. Jadi kalau kawan-kawan lihat di sini, itu bidangnya adalah computer science atau ilmu komputer, kemudian robotika, kemudian ada stereo vision juga, kemudian terakhirnya adalah neural network. Saya pernah mengajar ini di beberapa semester sebelum saya tugas belajar ya. Habis itu semester terakhir setelah saya aktif kembali itu saya tidak mengajar itu lagi. Karena kemajuan AI itu terlalu apa ya, terlalu masif istilahnya ya. Terlalu besar, terlalu maju gitu. Jadi kalau saya ngajar itu tampak ketinggalan sekali gitu ininya. Jadi saya tidak mengajar itu lagi, saya serahkan ke kawan-kawan yang lain yang mungkin keilmuan dari sisi sistem cerdasnya itu lebih baik. Jadi saya fokus saja ke komputer science atau ke robotika aja. Jadi saya ke mikrokontrol dan robotika. Itu aja yang saya fokus. Jadi beberapa ya. Sejak aktif tahun 2019 itu saya mengajarnya hanya 2 mata kuliah itu.
Satu lagi kadang-kadang tren penelitian ilmu komputer itu kok ada putih-putihnya tuh. Wah, habis ngecat kemarin. Itu juga kadang-kadang ada yang mengambil karena itu mata kuliah pilihan. Tren penelitian dalam bidang ilmu komputer. Jadi ini kalau misalkan penasaran, oh saya cari Pak Boy itu bidangnya apa gitu, ada di situ. Tapi memang tidak semua dosen itu aktif melakukan penelitian dan penelitiannya diindeks oleh Google ya, Google Scholar. Jadi kalau nanti ada yang mau membuat, misalkan si itu bisa bisa membuat ini nanti di Google Scholar ya, karena kan masing-masing biasanya punya akun Google ya untuk emailnya. Nah berikutnya ini agak-agak terdengar asing ya, Sinta. Jadi pemerintah sekarang itu, bukan sekarang sih, dari dulu juga, itu suka menggunakan bahasa-bahasa yang kemudian bahasa pewayangan apa ya, kemudian dimasukkan di dalam kemudian istilah-istilah yang sekarang. Misalkan Sinta itu Science and Technology Index. Ini dibuat oleh Dikti atau Kemdikbud, atau dulu namanya Kemristek Dikti BRIN. Sekarang namanya Kemdikbud Ristek ya. Jadi beda-beda. Masing kalau nanti ganti menteri tahun depan ya. Nah, tahun ini ya. Tahun ini ya. Tahun ini di akhir tahun itu bisa jadi nanti namanya beda lagi. Bisa jadi bukan Kemdikbud, bisa jadi dulu kan sempat dipisah. Kemdikbud sendiri, kemudian Kemristek sendiri. Habis itu digabung lagi Kemdikbud Ristek BRIN. Habis itu sekarang itu jadi Kemdikbud Ristek aja. Nah, itu dia. Nah, ini dibuat oleh mereka namanya Sinta. Nanti ada Bima, ada Arjuna, ada Sinta, ada apa lagi ya? Saya lupa. Yang saya ingat Bima, Arjuna, Sinta. Nah, Sinta ini juga nanti membuat, ini kalau kawan-kawan masuk ke Sinta gitu ya, Sinta Kemdikbud gitu masuk nanti ada disodorkan kolom untuk kemudian mengisi yang dicari apa? Yang dicari dosen, kampus, atau penelitian, atau haki, atau kabupaten, itu bisa masuk di situ. Misalkan Anda ketik nama gitu ya, nama misalkan Denny Cahyono. Nah, itu bisa jadi keluar di situ. Denny Cahyono yang lain maksudnya ya nanti. Karena nama Denny Cahyono itu banyak. Nama saya juga bisa jadi banyak di situ kan. Nah, nanti keluar kalau ketik Budi aja itu banyak, Budi Rahmani, Budi ini, Budi macam-macam. Nah, kalau misalkan spesifik Budi Rahmani mungkin ada beberapa saja yang sama. Nah, kalau misalkan diklik nanti bisa keluar kurang lebih banyak gitu ya. Kalau diklik namanya nanti keluarnya kurang lebih seperti ini. Ini yang skor yang kemudian menandai seseorang itu sudah punya seberapa banyak penelitian, sudah punya berapa banyak buku dan lain-lain ada di sini. Jadi ini kebetulan saya tidak bisa diklik ini karena nanti ya kalau misalkan kawan-kawan penasaran itu diklik di sini. Yang pertama misalkan ini artikel di jurnal internasional misalkan ada di sini, nanti keluar di bawahnya. Kemudian riset itu penelitian yang didanai oleh Dikti ataupun Kemdikbud. Kemudian ini community service terkait dengan pengabdian pada masyarakat kalau tidak salah. IPRS ini adalah haki, paten ada di sini. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan masih penasaran, diklik di sini, nanti haki saya itu apa saja ada di situ. Tapi belum punya paten. Nah, kemudian ada buku, saya belum pernah punya buku, sudah sering sekali, bukan sering, sudah beberapa kali itu saya mengirim ke penerbit, tapi entahlah mungkin nasibnya yang masih dibohongi oleh penerbitnya, sudah ngirim naskahnya, sudah ngirim duitnya, sudah ngirim uangnya, tapi sampai hari ini itu bertahun-tahun tidak pernah ada bukunya. Jadi saya kemarin kontak lagi Pak Bahar di Puslit ya, karena kita sebenarnya kan punya jalur untuk menerbitkan buku sendiri. Nah, nanti di situ bisa jadi saya mengandalkan atau meminta tolong dari Puslit saja. Saya duduk dulu ya, karena kalau kelamaan berdiri juga masalah kakinya ya. Baik, saya minta izin untuk duduk. Kalau penasaran gini ya, kita masuk ke sini dulu ya. Sinta. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau misalkan artikel nih, saya perbesar nih. Jadi kalau diklik artikel itu artikel-artikel yang pernah dipublikasikan di jurnal internasional itu muncul di sini. Ya ada beberapa ini. Ini tahun 2020, 18, 18, 17, 17, 16, 14, 12. Nah, jadi saya pertama kali mempublikasikan hasil penelitian itu di jurnal internasional kurang lebih tahun 2012 ini ya. Habis itu berlanjut terus, tapi sempat vakum nih juga nih di beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena untuk biayanya yang kemudian cukup besar. Jadi waktu saya melakukan publikasi ini kan biayanya ditanggung oleh biaya penelitian dari Kemdikbud atau Kemristek Dikti ya. Jadi kalau misalkan kita dosen ini diminta untuk bukan diminta, maksudnya berkeinginan untuk mempublikasikan hasil karya penelitian kita di jurnal internasional,
itu biasanya berpikir berkali-kali. Karena apa? Karena satu kali publikasi itu biasanya sampai satu kali gaji sebulan tentunya biayanya. Bisa sampai 6 juta, sampai 7, bahkan sampai berbelasan, sampai puluhan juta. Hanya untuk satu kali publikasi gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi karena terkendala biaya itu dan kampus juga sementara ini belum bisa menghandle itu, jadi saya bertahan dulu untuk tidak publikasi di situ. Jadi saya hanya publikasi di jurnal nasional saja. Tapi tidak boleh vakum gitu ya. Kemudian ini riset yang kemudian sempat didanai oleh Kemdikbudristekdikti ya. Terakhir yang didanai ini tahun 2020 ya. Ini ada sekian 59 sekian juta, tahun 2019 ada 60 sekian, 2018 16, 15, 13. Nah, ini sebenarnya ada lagi di bawah ini. Tapi tampaknya yang data-data yang dulu-dulu itu tidak dimasukkan. Jadi saya kalau tidak salah dapat dana penelitian itu sejak tahun 2007. Tapi di sini karena datanya kan Sinta ini di atas tahun 2010 kalau tidak salah adanya. Jadi dia hanya punya data di atas tahun itu. Ya. Jadi ini era keterbukaan data, jadi tidak ada yang dihalang-halangi ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mau sekian miliar dananya di sini kelihatan. Ya, jadi saya pernah dapat duit berapa banyak gitu. Untuk penelitian ya, bukan untuk saya konsumsi secara pribadi, tidak untuk penelitian. Penelitian itu termasuk di dalamnya beli bahan, kemudian beli peralatan, kemudian publikasi dan lain-lain ada di situ. Dan saya biasanya menyertakan Pak Hugo nih. Pak Hugo ini kawan saya di penelitian. Ada juga yang saya ini sendiri ini, ada juga Pak Hugo. Saya sering dengan Pak Hugo ini. Nah, itu ya. Kemudian lanjut dulu nih, karena mungkin ada yang penasaran tadi ini apa aja yang pernah saya lakukan gitu ya. Nah, ini jurnal pengabdian belum masuk di sini. Jadi hasil pengabdian pada masyarakat yang saya pernah lakukan itu belum terindeks di sini. Karena kalau tidak salah terbit baru Februari atau Januari kemarin. Jadi mungkin perlu waktu dia untuk kemudian bisa diindeks oleh si Google, kemudian bisa diindeks oleh Sinta. Karena dia sebenarnya ini adalah web pasif gitu ya, Pak. Pasif tidak seperti web yang kemudian bisa mencari data sendiri. Jadi kalau misalkan kita nanti ingin mengupdate data dari sini, nanti ada pilihan untuk melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi ke Google Scholar, sinkronisasi ke Scopus misalkan. Apalagi Scopus itu ya. Nanti kapan-kapan atau kalau misalkan habis ini ada yang bertanya Scopus itu apa, nanti ditanyakan saja ya. Nah, ini penelitian saya terakhir tahun 2023 kemarin. Ini terkait dengan nih. Kawan-kawan di robotika mungkin tahu ini ya. Jadi saya sempat buat GUI-nya, Graphical User Interface terkait dengan mainboard. Nanti saya jelaskan ya. Sebenarnya ini ranahnya pemrograman robotika, tapi nanti aja ya. Mudah-mudahan ada waktunya kita nanti menjelaskannya dengan cukup panjang lebar gitu ya. Tapi kalau kawan-kawan yang di robotika sudah pernah tahu ini seperti apa bentuknya. Jadi intinya robot yang kemudian dikendalikan dari komputer lain secara wireless gitu ya Dan ya. Jadi ada misalkan saya punya laptop gitu ya, satu, saya pasang di robot. Laptop saya satu lagi itu kemudian saya install graphical user interface-nya ini. Kemudian dengan menggunakan waktu itu kita masih menggunakan Google apa dan namanya deh. Google Remote Desktop. Jadi belum bisa langsung WiFi peer to peer itu belum bisa. Jadi kita masih menggunakan jalur IoT ya, maksudnya jalur internet atau kemudian GUI ini yang ada di robot kemudian dijalankan dari komputer lain. Nah, bisa bayangkan ya. Jadi saya punya laptop 2, satu saya pasang di robot, satu lagi saya gunakan untuk mengendalikan dari internet. Seperti itulah kurang lebih ya. Jadi saya tidak mengendalikan robot itu secara manual pakai joystick, tapi saya kendalikan pakai laptop yang lain. Jadi saya jalankan GUI-nya ini di laptop yang lain. Itu pakai Google Remote Desktop. Mungkin kalau ada yang tahu istilah lainnya untuk remote desktop yang lain ada namanya TeamViewer gitu yang lama-lama. Tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi itu. Cuman yang sekarang gratisan dan cukup powerful itu adalah si Google Remote Desktop. Karena apa? Karena apa istilahnya latensinya kecil gitu ya, ketergantungan terhadap sistemnya itu bisa kecil. Cuman kita kemarin dibantu oleh Pak Boy untuk komunikasinya itu menggunakan komunikasi WiFi yang 5 giga ya. Karena kalau yang pakai 2,4 itu terpengaruh sekali dengan sinyal seluler, dengan sinyal hotspot dari tetangga-tetangga. Karena kita di kampus di Banjarmasin itu ya kebetulan, itu kan di samping kiri kanannya itu sekelilingnya itu hampir semuanya menggunakan WiFi. Jadi kalau di scan di handphone itu kelihatan sekali banyak sinyal-sinyal gitu ya, SSID orang banyak macam, ada AP lain banyak macam di situ.
Nah ini kemudian Haki ya yang saya pernah ajukan, kemudian sudah didanai sebagian oleh kampus juga ini. Nah ini salah satu yang kemudian menggunakan kamera ini ya, tapi bukan kamera yang ini. Alat bantu melihat ini, jadi saya sudah buat juga alat bantu melihat. Kamera Xera itu dipasang di helm dan itu bisa dipakai oleh orang yang difabel ya, difabel penglihatan. Kemudian itu bisa dipakai untuk kemudian membantu navigasi dalam bergerak di ruangan tertentu gitu ya. Itu memang belum diuji coba untuk kemudian bergerak di jalanan itu, belum sampai ke sana. Jadi skalanya masih dalam skala laboratorium. Dan yang kami coba itu baru untuk orang yang non difabel. Jadi misalkan saya gitu ya pura-pura buta gitu, pura-pura. Jadi coba pakai gimana nih. Harusnya memang nanti kalau kawan-kawan misalkan ingin melanjutkan penelitian itu bisa ya. Jadi alatnya sudah tapi sudah saya cabut. Kameranya itu saya pasang di helm sepeda gitu. Kemudian laptopnya kita pakai ransel itu. Karena memang ini masih pakai laptop ya. Untuk mengolah data dari kameranya itu harus pakai laptop. Belum bisa menggunakan microcontroller yang itu. Karena terlalu besar komputasinya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang kemudian bisa mengubah komputasi yang dilakukan tadinya oleh si laptop kemudian bisa dikomputasi dengan menggunakan microcontroller misalkan, itu bisa bagus nantinya. Jadi alatnya bisa lebih ringkas, tidak perlu bawa laptop. Dan seterusnya di sini ya. Nah ini, jadi saya belum punya buku di sini, saya sudah sampaikan. Kemudian ini terkait dengan data lainnya ya. Nah, baik itu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke slide tadi. Nah, tadi di Sinta ya, kita lanjut. Oh ya, ini di YouTube saya sering dan biasanya suka mengupload hasil rekaman kuliah hampir semuanya dari awal sampai akhir di YouTube channel saya. Ini untuk yang pertama untuk untuk dokumentasi. Satu lagi biasanya saya suka memberikan penugasan untuk kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini. Misalkan coba tonton pertemuan ke-1 dan kedua misalkan, kemudian buat ringkasan seperti itu ya. Jadi nanti kalau tadi sudah saya sampaikan di awal di slide yang sebelumnya terkait dengan penugasan-penugasan yang bisa jadi nanti diberikan, itu salah satunya adalah nanti melihat rekaman kembali hasil kuliah kita di pertemuan tertentu ya. Jadi saya biasanya rekam semuanya ini. Ini kebetulan saya tidak menggunakan Zoom, jadi kalau tadi ada yang perhatikan saya pakai mikrofon ini. Jadi saya selalu merekam. Tadi saya sempat padamkan sebentar di sini. Saya buka OBS, kemudian saya tahu OBS ya. Nah, saya buka OBS, kemudian saya screen recorder di sini. Jadi suara saya aja yang masuk di sini. Apa namanya? Kalau saya hidupkan kameranya nanti terlalu berat di OBS dan di laptopnya. Jadi saya cukup suaranya aja. Nanti besok-besok kalau misalkan ini sudah selesai, nanti akan saya upload. Jadi biasanya tidak terlalu lama, dalam seminggu ke depan itu sudah ada biasanya. Nah ini saya biasanya upload ke sini ya. Jadi ini channel yang tahun lalu itu subscribernya 900. Sekarang sudah 1,2. Lumayan ya naiknya ya. Untuk YouTuber non komersil istilahnya ya. Saya tidak tahu siapa aja yang subscribe. Tapi kalau mahasiswa yang mengambil mata kuliah bisa jadi ya, bisa jadi. Baik, ini nanti kalau mau melihat hasil-hasil apa namanya, biasanya saya suka mengupload kegiatan robotika di situ, kemudian kegiatan perkuliahan di situ, ada beberapa kegiatan-kegiatan kecil itu saya masukkan di situ. Yang saya baru kemarin upload itu adalah terkait dengan dokumentasi lama. Jadi dokumentasi dari kegiatan robotika di tahun-tahun awal kita ikut serta atau turut serta itu saya kemudian temukan, saya masukkan di situ. Saya takut nanti hard disk eksternal saya itu lama-lama rusak gitu kan. Kalau misalkan saya punya kesempatan saya uploadin nanti semuanya. Termasuk video-video rekaman pemrograman. Apa namanya? Percobaan robot waktu saya tugas belajar kemarin itu. Jadi sudah saya upload juga sebagian. Karena banyak, saya tidak hanya menggunakan satu kamera, beberapa kamera. Ada yang menggunakan handycam yang zaman dulu itu, ada juga menggunakan pocket kamera, ada juga menggunakan action kamera satu. Jadi ada 3. Satu lagi pakai handphone biasanya saya. Ada 4 rekaman itu. Jadi rekaman itu isinya bisa ratusan file video rekaman hasil percobaan karena saya mencoba itu tidak hanya sekali 2 kali. Jadi sekali gagal amati apa yang ini. Jadi saya punya rekamannya. Jadi waktu itu juga oleh pembimbing
kamu nanti direkam ya semuanya, katanya itu saya rekam. Makanya kalau kawan-kawan mahasiswa yang kemudian saya bimbing penelitiannya, itu biasanya saya minta untuk merekam, mendokumentasikan semuanya. Jadi jangan sampai kadang-kadang gini loh. Pada saat kita menguji coba di rumah atau di laboratorium itu kan jalan. Pada saat ujian itu alatnya juga ikut gugup gitu. Ya, paham ya maksud saya ya? Jadi tidak hanya orangnya, tidak hanya mahasiswanya yang ujian akhir itu kemudian gugup dan tidak bisa berkata-kata bahkan gitu ya. Tapi juga alatnya juga bisa jadi macet. Nah, kalau misalkan kita punya rekamannya gitu ya, itu biasanya kita membantu kalau terjadi hal yang tidak diinginkan tadi. Jadi kalau misalkan kita memprogram ini gitu ya, kita rekam gitu. Kalau misalkan ternyata memorinya penuh, itu upload saja ke YouTube gitu. Simpan aja di situ. Yang penting kalau YouTube pemula itu biasanya kita hanya dibatasi sekian puluh file video per hari. Tapi kalau saya sekarang itu tidak dibatasi lagi karena sudah banyak sekali itu kan. Karena kan kita harusnya dalam 3 bulan terakhir, 90 terakhir itu kan harus mengupload minimal satu video ya. Kalau saya bisa jadi dalam seminggu itu bisa ada terus yang saya upload. Apalagi kalau kuliah ya. Nah, lanjut dulu ya. Saya pindah ke sebelah sini. Saya belum hafal nama-namanya, tapi saya ingat tadi namanya si Ibrahim gitu. Dan si Abdul. Baik, nah ini yang dulu ya. Dulu jadi saya tidak ngawur ini. Setahun yang lalu itu 900, persis 900. Sekarang sudah segitu tadi. Baik, kita lanjut lagi. Saya tidak terlalu aktif di IG ini, tapi kadang-kadang ada yang saya upload ke situ. Ini terkait dengan wisuda kemarin. Tadinya saya meminta tolong dengan kawan-kawan Denny dan lain-lain, tapi ternyata sudah di-handle oleh kawan-kawan yang lain. Jadi waktu kemarin wisuda itu untuk streaming streaming officer lah istilahnya ya, itu di-handle oleh pihak ketiga. Jadi kita tidak mengurusi streaming lagi. Jadi kita lebih ringan pekerjaannya. Nah itu IG-nya. Facebook ini juga saya tidak aktif, tapi punya lah gitu ya. Kalau ditanya akun Facebook ada. Kalau ditanya akun apa nih X juga ada, tapi tidak aktif. Mungkin sudah bertahun-tahun tidak saya apak-apakan gitu. Ada. Lanjut. Nah ini ya. Sudah berapa lama nih ya? 20 tahun? 30 ya? 21 tahun ya? Jadi kalau S1-nya saya sudah lulus kurang lebih 21 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Kalau hari ini 2024 ya. Sudah cukup lama karena kawan-kawan sekalian mungkin seumuran dengan anak saya yang paling besar gitu. Ya, mungkin tampaknya saya tampak lebih tua gitu ya. Padahal ya tua, memang tua. Memang sudah tua ya. Karena anak saya juga semester 4 sekarang. Ini angkatan 2022 kan? Oke, sama. Baik. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oh, di Semarang. Di Nusantara itu di Semarang. Jadi waktu S2 ini ceritanya gini ya. Kenapa saya tiba-tiba ke swasta waktu itu? Karena kita hanya diizinkan waktu itu karena waktu itu STIMIK punya kerjasama dengan kampus itu. Jadi kalau saya ingin ngajukan beasiswa itu kan bisa sebenarnya ke kampus UGM atau kampus yang lain gitu ya, tapi tidak diizinkan. Hanya diizinkan di situ. Jadi dalam tanda kutip kita dipaksa ke kampus itu karena kampus punya kerjasama dengan Universitas Dian Swantoro. Nah, jadi itu waktu itu kalau ke kampus lain tidak diizinkan katanya. Kalau kampus itu boleh, sudah karena hanya diizinkan di situ ya. Tapi berikutnya di pendidikan berikutnya baru saya ngajukan beasiswa nih ke UGM. Alhamdulillah keterima dengan nilai maksudnya karena di UGM itu kan syaratnya gini. Tes TPA, tes potensi akademik itu harus sekian gitu ya. Harus 575 kalau tidak salah. Atau 550 saya tidak ingat. Kemudian TOEFL-nya minimal 500 misalkan. Itu harus dipenuhi sampai kita lulus. Kalau misalkan ya, bagusnya sih di awal-awal itu sudah lulus. Karena yang itu jadi pertimbangan penilaian bahwa kita itu diterima atau tidak gitu ya. Jadi beasiswa dari Kemristekbud Dikti itu hanya diberikan kepada orang yang sudah lulus di kampusnya. Jadi ada tanda terima, ada tanda pernyataan lulus, itu yang kemudian dikirimkan ke Kemdikbud Ristek Dikti untuk kemudian jadi pertimbangan ini layak diberikan beasiswa apa tidak. Nah, jadi kita berjuang di UGM-nya dulu waktu itu untuk bisa lulus, baru kemudian bisa diberikan beasiswanya. Jadi beasiswanya telat 1 atau 2 semester gitu nih pemberiannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan ada. Jadi awal-awal itu kita memang harus modal dulu untuk kemudian bayar SPP.
Waktu itu SPP-nya untuk S3 ya, itu 15 juta kalau tidak salah, sampai lulus ya. Jadi dia kan pakai UKT. Jadi UKT itu kan uang kuliah tunggal, tetap dari awal sampai akhir. Kalau di SIMIK itu naik-naik nggak SPP-nya? Ri, awalnya berapa SPP-nya, Ri? Hah? 4. Sekarang berapa? Tetap 4. Alhamdulillah tetap ya. Berarti bagus juga. Karena kalau misalkan tiap semester naik dengan fluktuasi nilai rupiah misalkan, itu kasihan mahasiswanya ya. Jadi memang seperti itu. Nah, oke. Ini sudah ya lewat pendidikan. Kemudian saya bekerja itu di awal-awal tahun 2005. Penugasan saya sebagai, ada yang tahu PNS DPK itu apa? Aneh ya. Ada PNS tapi ada DPK-nya. PNS DPK itu artinya pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di kampus tertentu. Jadi kalau statusnya sebenarnya saya di sini pegawai negeri sipil. Tapi oleh pemerintah ditugaskan di kampus swasta. Jadi tidak semua dosen di swasta itu kemudian bukan PNS ya. Dan tidak semua dosen di negeri itu juga PNS. Ada juga yang kontrak. Sekarang kan yang namanya P3K itu ya. Pegawai dengan perjanjian atau apa gitu intinya singkatannya. Baik, jadi saya pertama ditugaskan di ATPN, tapi sekarang udah tutup ATPN yang di arah Cempaka situ ya. Sekarang udah tutup kampusnya. Habis itu saya pindah ke SIMIK Banjarbaru, tapi saya mengajar di SIMIK Banjarbaru sudah dari 2004. PNS-nya 2005. Jadi setahun saya mengajar baru diangkat PNS, tapi ditugaskannya bukan di SIMIK, tugaskan di ATPN. Nah, kenapa alasan saya pindah ke sini oleh Kopertis waktu itu atau pemerintah waktu itu ya? Itu karena di sana itu banyak dosennya daripada mahasiswanya. Jadi dosennya ada 5 kalau tidak salah, mahasiswanya ada 4. Bisa dibayangkan? Jadi kami rebut-rebutan mahasiswa tuh kalau ngajar. Kenapa? Karena mahasiswanya ada 4. Boro-boro dibuat kelas, bisa dibuat kelas 1 gitu ya. Itu kayak privat aja kan ini. Akhirnya saya ajukan untuk kemudian dipindahkan ke SIMIK Banjarbaru yang mahasiswanya lebih mumpuni gitu ya, jumlah dari sisi jumlah. Oke, ini masih perkenalan dulu ya karena di sini juga kita masih membahas tentang awal-awal saja. Ini berkaitan dengan penelitian. Mungkin ada yang bertanya kenapa bahasa Inggris semua ya? Karena ini yang terpublikasi gitu ya. Lihat tuh di awal nih ya. Ini yang tadi saya katakan 2012 itu sudah pernah mempublikasikan di jurnal internasional. Jadi ini waktu itu adalah deteksi rambu lalu lintas. Jadi pakai jaringan saraf tiruan atau pakai AI ya istilahnya ya dulu ya. Jadi kalau misalkan kita jalan gitu ya, di jalanan itu kan tahu mobil Tesla tahu ya. Tahu sekarang mobil-mobil yang lain juga bisa jadi sudah ada, tapi kebanyakan itu mereka mendeteksi objek selain rambu lalu lintas yang saya tahu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di mobil Tesla itu ya, dia kan ada display besar ya di situ ya, sekian belas inci misalkan. Kemudian dia pada saat jalan itu sampai cube yang kuning-kuning yang oranye-oranye itu juga kedeteksi. Orang jalan kedeteksi. Kemudian ada mobil truk, dia bisa bedakan. Ada mobil sedan, mobil van biasa, ada truk, ada misalkan kontainer itu dia bisa tahu. Saking canggihnya dia ya. Nah waktu yang ini yang saya buat itu hanya mendeteksi rambu lalu lintas. Tapi rambu lalu lintasnya juga bukan pada saat kita jalan. Kalau sekarang itu kan kameranya dipasang ya, ada dashcam gitu ya di depan itu ya, di kaca. Kemudian dilihat sambil jalan itu ada rambu lalu lintas yang kemudian dilarang berhenti, ada yang dilarang parkir, ada yang harus belok kanan, kecepatannya maksimal sekian. Nah itu yang dikerjakan oleh kawan saya di S3 kemarin. Nah itu yang saya kerjakan bukan itu, lebih sederhana lagi. Yang dikerjakan waktu itu hanya ini rambu lalu lintas kita nyatak di kertas gitu ya. Ini ada rambu kemudian apa namanya dilarang berhenti, ada rambu kemudian dilarang parkir, ada yang rambu belok kanan, ada rambu lain-lain, ada sekian 10 atau 12 rambu saya tidak ingat persis ininya. Kemudian itu yang dilatihkan ke komputer untuk kemudian dideteksi. Pada saat kita berikan ke kamera gitu ya, ke komputer, kemudian dia akan menebak, ini rambu dilarang parkir, oh ini di rambu dilarang stop misalkan, oh ini rambu belok kanan, ini rambu belok kiri, itu aja. Sesederhana itu ya, tapi itu juga sudah, waktu itu sudah lumayan. Itu belum ada Tesla, mobil Tesla belum ada. Ya, Tesla itu saya, Abdul, tahun berapa adanya mobil? Tahu nggak? Mungkin di atas tahun 2000-an ya kira-kira ya. Atau belasan-belasan 18. Nah waktu ini belum ada mobil Tesla. Jadi mereka sudah, tapi sebenarnya mereka sudah mengembangkan ini dari jauh-jauh hari ya. Nah ini kan salah satu yang, jadi intinya gini ya, kalau kita melakukan penelitian, tidak harus penelitian itu wow semuanya tercakup gitu. Apalagi kalau misalkan yang terkait dengan S3 gitu ya. Kalau S3 itu kita hanya dituntut untuk kemudian menyumbangkan
Coba kita ini ya. Kayaknya ada tes nih. Oh, tidak bisa dihapus. Oke, tidak apa-apa. Jadi kalau S1 itu kan semuanya gini. Katanya ya, S1. Jadi semua teori apa-apa, teori jaringan, teori penelitian, teori kemudian mikrokontroler, robotika masuk semua di sini, ini S1. Kalau S2 itu hanya menggabungkan, misalkan ini ada teori-teori gini ya. Nah, digabungkan gini. Ini teori jaringan, network misalkan ya. Ini jaring, kemudian ini robotika misalkan. Nah, di irisannya ini yang kemudian dikerjakan oleh kawan-kawan S2. Kalau S1 itu digabung semua. Pokoknya apa aja diramu gitu ya oleh kawan-kawan S1, tapi tidak dalam. Maksudnya hanya menggabungkan, hanya menjalankan teori-teori tertentu. Jadi kalau S2 gini, ini S2 nih ya. Yang dilakukan kawan-kawan S2 itu adalah teori jaringan, teori robotika digabung, kemudian dicari irisannya. Apa kira-kira yang kemudian kalau saya gabung robotika dengan jaringan apa ya? Salah satunya dengan tadi, misalkan kita punya GUI yang kemudian bisa menjalankan komputer di robot secara wireless. Itu kan gabungan dua itu. Nah, tapi kalau S3 itu aja gini. Kecil. Jadi hanya menambah sebagian kecil dari, misalkan ini ilmu komputer gitu ya, atau teknik informatika gitu, teknik informatika. Nah, teknik informatika secara keseluruhan ini kan banyak kan macam-macam bidangnya. Hanya menambah sedikit saja. Nah, yang saya lakukan waktu itu hanya program komputer untuk kemudian bisa mengukur jarak. Sederhana sekali ya. Jadi komputer ini, laptop ini, saya beri kamera stereo gini ya. Saya beri kamera stereo. Kemudian saya minta, bukan saya minta, saya program dia untuk bisa mengukur jarak benda di depannya. Itu aja. Sebayangkan ya, sederhana ya tampaknya ya. Tapi kita harus menemukan teori baru yang kemudian orang kan sudah menemukan banyak teori itu untuk mengukur jarak, misalkan pakai color block gini ya, ada color block. Itu yang sudah pernah juga kami lakukan gitu. Color block ini. Kemudian ada yang pakai stereo vision juga. Nah, saya pakai yang ini, tapi mencari alternatif mengukur jarak yang lain. Mengukur jarak. Jadi hanya mengukur jarak aja. Tapi percobaannya saya ujikan itu di robot beroda. Jadi robot itu saya pasangin laptop, saya pasangin kamera stereo gini ya. Jadi dia ngadep ke depan gitu, ada objek, ada meja, ada kursi, ada kotak gitu ya. Saya suruh dia jalan. Dengan modal dia bisa mengukur jarak tadi, kira-kira bisa hindari halangan apa tidak? Halangannya waktu itu saya beri kursi kecil ya, kursi mini-mini. Karena robotnya kan juga kecil. Ada kursi mini, ada kursi anak-anak TK itu, kemudian ada meja anak-anak TK itu, ada box, ada kotak gitu ya, saya beri. Jadi kita beri satu dulu, jadi ini robot kita kan gitu ya, robot ini satu kotak kecil gitu, kemudian di situ ada kotak ataupun meja atau kursi, kemudian kita suruh jalan dia. Nah itu kalau nabraknya itu sudah tidak terhitung gitu ya, nabraknya sudah terhitung. Jadi dia ngukur jaraknya bisa, kemudian baru kita komputasi lagi untuk kemudian bisa dengan jarak sekian dia harus hindari, dia harus berhenti, dia harus ngapain, itu ada pilihannya lagi. Ada itu satu publikasi lagi di sebentar ya. Publikasi di tahun, nah ini yang 2017 ini adalah hasil apa namanya penelitian terkait dengan disertasi ya ini. Ini sudah nama teorinya adalah GED map. Jadi kalau kawan-kawan nyari di Google Grid Edge Depth Map itu nanti yang keluar bisa jadi nama saya di situ ya. Karena yang menemukan teori terkait dengan itu adalah penelitian saya waktu 2017 ini ya. Kalau penasaran ketik aja gitu ya di Google itu Grid Edge Depth Map gitu. Mungkin yang keluar adalah saya. Kalau Grid Edge-nya bisa jadi ada yang lain. Tapi kalau lengkap Grid Edge Depth Map, karena saya menggabungkan beberapa teori itu kemudian menemukan teori yang lain ya. Nah, ini yang tadi saya katakan harus ada keputusan kalau misalkan tadi sudah diketahui jaraknya untuk kemudian dia harus ngapain. Nah, jadi ini juga, oh ya ini nomor 2019 ini dari disertasi kita. Nah, ini dia. Yang nomor 8 ya. Nomor 8 itu yang kemudian bisa memutuskan dia harus kemana. Karena di situ kan sudah ada robot beroda, wheeled robot. Nah, ini Desember 2019. Ini setelah saya lulus ini.
publikasinya baru terbit. Nah, ini juga termasuk yang terkait dengan publikasi untuk bagaimana robot tadi yang sudah bisa mengukur jarak, kemudian bisa menghindari halangan. Ini ratusan kali percobaannya ini. Saya belum sempat ngupload semuanya. Beberapa saya sudah upload di channel YouTube itu. Kalau ada yang melihat ataupun nanti penasaran bisa dilihat di situ ya. Kalau tidak salah playlistnya percobaan robot atau apa ya? Ini ada yang penasaran. Di sini juga ada pimpong lah. Ada pimpong juga. Mana ya? Karena banyak. Apa ini ya? If you're a business owner, tuh iklannya tuh. Padahal tidak explainer komersil, videos are the iklannya. best way to capture attention, get more followers. Nah, ini dia. Ya, biar saya tidak berbicara apa namanya. Nah, ini namanya objek tracking ya. Jadi robot itu ada kameranya, ada kamera stereonya. Saya suruh, itu saya bukan ya. Nah, itu dia datangin. Dia berhenti. Ini masih goyang-goyang datangin. Ini masih awal-awal. Di berikutnya itu sudah lebih sempurna, artinya dia mengikuti objeknya sudah. Kadang-kadang dia masih goyang-goyang. Nah, dia di setting atau di program dalam jarak kurang lebih 50 cm dia harus berhenti. Ada juga kalau dia tidak menemukan objeknya, dia kemudian tidak bisa jalan nabrak kan? Kalau dia tidak menemukan itu, dia jalannya ngawur. Tapi kalau masih menemukan dia akan ngikut. Bukan tidak ketemu dia. Nah, kalau ketemu dia jalan. Nah, ini namanya objek tracking ya. Jadi setelah di objek tracking baru kemudian diprogram lagi untuk menghindari halangan. Nah, itu ya. Itu di bawahnya ada komponen elektronik lainnya, ada mikrokontroler dan lain. Jadi saya ingin tunjukkan saja bahwa kurang lebih seperti itu yang kemudian dikerjakan oleh saya dulu. Jadi ini saya di rumah. Jadi kulkas dan lain-lain itu saya pindahkan semua. Kenapa? Karena jadi arena percobaan ya di situ ya. Kulkasnya pindah di dekat kompor sana semua. Gitulah ya. Baik, lanjut dulu. Nah, jadi saya tidak berbicara apa namanya, tidak berdasarkan fakta gitu ya. Jadi ada buktinya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi media sosial yang saya kebetulan punya. Tapi sekarang itu saya mungkin lebih aktif di YouTube ya. Apa-apa aja saya upload ke situ. Kebanyakan di situ. Jadi kalau IG hanya beberapa kadang-kadang saja. Facebook dan X atau Twitter itu tidak aktif. Punya aja. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini daripada saya ngomong sendiri. Jam berapa sekarang? Jam 11. Masih ada 25 menitan ya kurang lebih ya. Masih ada waktu untuk kemudian bertanya ataupun berdiskusi ya. Ini ada yang mau menanyakan hal yang lain. Abdul? Ibrahim? Abdus Salam. Abdus Salam Ibrahim. Apa namanya? Kalau ini masih ingat. Yudo si Mahmudi. Sama kita ada punya Thailand ya Mahmudi. Jadi sambil ini ya, sambil mungkin ada. Jadi saya ketemu orang di pasar gitu. Gini, Budi ya? Iya saya bilang. Saya tahu itu kawan saya namanya Ari. Bukan Ari ini ya, Ari Adi namanya. Tentara. Kalau tentara khususnya angkatan laut itu apa namanya? Marinir ya. Oke, marinir. Marinir teman saya besar badannya. Budi ya, saya bilang. Aku ingat katanya kamu itu karena ada telalatnya. Jadi telalat itu punya apa namanya ya, punya peran juga penanda bahwa itu si A, itu si B. Ya kecuali ada yang iseng atau ada yang nggak suka telalat ya dia mau dia itu dioperasi gitu. Kalau saya enggak. Jadi ini waktu saya kecil mungkin waktu seumuran itu segitu tuh anunya tuh. Tapi sudah sekarang segini ininya. Berkembang terus nih. Mungkin kalau saya sudah umurnya 80, kalau masih hidup itu bisa sebesar. Enggak, canda saya.
Baik, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Baik, kalau tidak sambil jalan ya kita lihat. Kita punya beberapa materi yang harus dibahas nantinya di mata kuliah ini sambil ini ya, sambil menunggu waktu. Nah, jadi kita nanti melihat apa itu mikro dan juga apa komponen pembentuknya. Datasheet-nya kita akan lihat. Ada yang tahu datasheet itu apa? Jadi kalau misalkan kita beli kadang-kadang kipas angin gitu ya, kita beli AC, itu kan ada manual usernya tuh kadang-kadang. Kadang-kadang kan kita beli handphone aja deh yang paling gampang. Ada nggak yang suka atau yang pernah membaca manual user atau petunjuk penggunaannya? Enggak kan? Langsung aja buang gitu. Apalagi yang unboxing gitu kan, buka ceret, wah langsung lempar gitu kan. Itu sebagian dari atraksi unboxingnya gitu kan. Nah jadi gini, microcontroller juga, saya tidak tunjukkan dulu yang mana microcontrollernya. Intinya microcontroller itu adalah sebuah chip gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Nah dia punya namanya datasheet atau istilahnya manual user. Penggunaannya gimana? Cara memorogramnya seperti apa, memberi tegangannya seperti apa, baterainya perlu berapa atau tegangannya perlu berapa tadi, kemudian menghubungkan baterainya di mana, itu semuanya ada di datasheet. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti, tapi sekarang kalau zaman dulu ya, kalau zaman saya dulu beli itu beli microcontroller ini, chipnya ini, kemudian kita diberi kopian datasheetnya. Sekarang nggak lagi, suruh nyari sendiri. Jangankan itu kita beri modul ini aja, itu tidak diberikan datasheetnya lagi. Kalau kita minta punya datasheetnya nggak, cari sendiri di Google gitu. Googling aja om, googling aja kak gitu ya anehnya bilangnya ya. Googling aja kak gitu. Googling aja bos gitu. Jadi kita suruh googling sendiri gitu ya, agak repot juga. Jadi tapi kalau langganan saya dulu ini ada langganan saya dulu ya kalau beli peralatan-peralatan ini waktu zaman awal-awal Sinik punya peralatan-peralatan seperti ini, itu namanya dulu klinik robot di Jakarta atau Tangerang gitu. Itu lumayan bagus orangnya. Jadi kalau misalkan dia jual apa itu disertakan datasheetnya. Atau kalau misalkan dia tidak punya tercetaknya, dia kirimkan filenya ke email saya gitu. Biasanya gitu. Atau kalau sudah lama beberapa waktu saya kehilangan datasheetnya itu, saya cari lagi, saya WA lagi atau saya kontak lagi, Pak punya apa namanya datasheet modul ini enggak? Ada katanya, dikasih lagi. Jadi after sales-nya itu bagus gitu di situ. Makanya dulu peralatan Civic Banjarbaru banyak dibeli di situ. Klinik robotik, klinik robot kalau saya, bukan robotik, klinik robot aja namanya. Tapi sekarang sudah kalah dengan yang lain-lain. Karena apa? Karena yang dia jual itu kebanyakan adalah peralatan robotika yang yang original. Jadi kalau misalkan mikrokontroller jenis ini ya, dia tidak jual yang harganya 50.000, 60.000 seperti ini. Tapi dia yang jual harganya yang ratusan ribu. Karena apa? Karena memang yang dijual dulu itu langsung diimpor dari Inggris kalau tidak salah. Nah, jadi dia yang branded semua istilah kalau sekarang itu ya branded semua, yang atau yang official semua. Bukan yang KW 1 2 3 atau 4 gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ya. Nanti kalau kawan-kawan sudah lama berkecimpung di peralatan-peralatan ini ya, itu nanti bisa membedakan mana yang KW, mana yang ori gitu. Biasanya kalau yang ori itu warna ininya, warna PCB-nya ya, warna papan tempat dia dirakit ini itu tidak berwarna biru, tidak berwarna hitam. Biasanya warnanya hijau biasanya ya. Itu yang ori biasanya. Nah ini jadi kalau kawan-kawan sudah melihat ini warnanya biru, ya sudah tahu bisa ditebak bukan yang original. Gitu. Tapi kalau ini kan rakitan Indonesia nih. Ini kayaknya Cina, ini Cina juga. Karena kalau yang dari Inggris dulu itu ya itu beda sekali kualitasnya memang. Sampai sekarang itu masih bagus. Hanya beberapa yang kemudian yang salah koneksikan kemudian bisa error gitu. Tapi bisa diganti sebenarnya. Kemudian kita kurang peralatan untuk mengganti yang komponen-komponen kecil seperti ini. Terutama saya ya, matanya itu sudah tidak bisa melihat dengan awas lagi. Ini tulisan-tulisan ini kalau saya lihat kabur nih dengan jarak segini. Ini kalau kawan-kawan di situ kan Aulia bisa lihat ini ya tulisannya. Kalau saya kabur. Sudah sekian puluh tahun gitu ya. Baik, kita lihat. Nah, ini nanti juga akan kita bahas terkait dengan perangkat kerasnya apa saja, termasuk ini nanti ya. Kalau yang penasaran nanti boleh lihat di bagasi mobil ada satu box yang isinya peralatan untuk praktikum kita ya. Jadi saya belum uji satu-satu, nanti katanya kemarin ada yang modul ini tidak berfungsi. Jadi kita punya sekian banyak modul. Nanti kalau misalkan saya boleh dapat masukan, boleh di WA ke saya gitu ya. Nanti tolong dibuatkan grup ya. Grup kelas 46 2024. Jadi microcontroller kelas 46 2024. Karena ada microcontroller yang tahun-tahun sebelumnya juga. Nanti saya salah ini lagi salah kirim ke grup yang lama gitu ya. Grup yang baru. Nanti saya tolong di invite di situ.
untuk kemudian kita bisa komunikasi gitu ya. Nah, nanti ada programmernya juga. Kenapa ada programmer? Karena kalau yang lama-lama itu terpisah antara microcontroller dengan programmernya. Jadi kalau saya dulu awal-awal tahu microcontroller tahun sekitar 2000 atau 2001, beli itu programmernya harganya 400.000 dulu. Chipnya 40.000 kalau dulu. Jadi totalnya kurang lebih sekitar berapa ya? Hampir 300-an ribu lah dengan perangkat yang lain-lainnya. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi sudah jadi satu. Programmernya ada di sini, nanti chipnya juga sudah ditancapkan di sini. Jadi tinggal tancap ke laptop, asal USB-nya masih bagus ya. Karena ada USB saya yang sudah error gara-gara saya pasangi kipas ini. Jadi ini pengalaman aja, jangan langsung memasang kipas pendingin laptop ini ke USB di itu ya, USB di laptop. Punya saya rusak gara-gara itu. Jadi saya pasang di eksternalnya sekarang. Ini extended USB Type C. Jadi saya pasang di sini. Jadi kalau rusak ininya aja, tidak ke situ. Jadi kalau ada yang suka main game, kemudian memasang extended fan gitu ya, external fan itu kemudian dicolok ke itunya, mending colok ke USB kepala charger aja ya, adapter charger, kemudian langsung dicolok listrik ke sini. Ini. Jangan ke laptop, rusak USB-nya. Rusaknya itu sebenarnya dia bisa ngecas, tapi pada saat mentransfer data ke external hard disk, ke flash disk, atau bahkan tadi saya sempat di awal-awal kan, saya pindahkan dulu kata saya ini. Ini receivernya mouse saja tidak bisa jalan karena apa? Karena rusak. Tapi kalau saya ngecas handphone bisa. Tapi kalau sudah untuk komunikasi data sudah tidak berfungsi lagi. Jadi ya untuk jadi pengalaman kawan-kawan, karena ada yang suka main game atau yang suka ngedit video, ngedit foto segala macam tuh ya, laptopnya panas, kemudian dibelikan external fan gitu. Nah itu ya. Baik, lanjut. Nah, ini ada 97 segmen, apa yang nanti ada di situ ya. Kita tidak bahas dulu, kita lanjut dulu. Nah, biasanya sampai situ. Tapi nanti ini opsional ya, maksudnya opsional atau nanti bisa jadi nanti kita sudah sampai ke Blink sini, tapi baru UTS bisa jadi ya. Karena kadang-kadang kan saya tawarkan, mau UTS? Belum Pak, nanti dulu. Nah, saya bisa jadi gitu. Tapi biasanya kita akan ditegur oleh si Prodi kalau sudah semester sudah pertemuan ke-9 baru UTS. Ya, jadi kita usahakan nanti pertemuan ke-8 itu sudah betul UTS. Jadi hari ini kemudian tambah 6 pertemuan 6 minggu baru nanti kita UTS. Tapi nanti kan ada libur lebaran ya. Nah, bisa jadi nanti terpotong 1 atau 2 kali pertemuan. Kita lihat. Nah, pesan saya nanti kalaupun misalkan di habis lebaran itu kan libur juga masih. Kalau misalkan nanti yang berhalangan dan masih di kampung, ikut saja nanti di link yang hibrid ya. Tidak apa-apa, nanti absennya di WA saja atau di grup nanti. Pak, tolong dibuka absen yang kelas 46, karena kelas 46 itu kan harusnya bukan di hibrid kan. Kalau saya hitung-hitung sih kelas ini ada 20 sekian, tidak sampai 30 ya. Anggaplah 30 ya, 2 kelas 60. Yang itu misalkan 10 atau 20 masih cukup karena Zoom meeting itu kan ada 100 kalau tidak salah kapasitasnya. Jadi kalau kawan-kawan yang kebetulan masih di kampung nanti jangan sampai tidak ikut kuliah. Ikut saja. Ya paling tidak tercatat di Zoom meetingnya bahwa ada nama Anda di situ ya. Karena saya biasanya saya rekam juga. Lanjut di sini. Nah, saya minta masukan dari kawan-kawan juga yang ada di sini. Kemudian dari apa yang sudah ada di situ, kira-kira apa yang kita bisa lakukan lagi dari peralatan yang kita punya di sini. Satu yang saya ingin rencanakan, kita buat jam seperti halnya di masjid atau di musola gitu ya, yang kemudian menunjukkan waktu sholat gitu ya. Atau nanti yang non muslim bisa jadi untuk keperluan yang lain bisa tuh. Misalkan di gerejanya atau di mananya itu ya, dibuatkan juga apa istilahnya, sistem informasi berbasis dot metric display itu ya. Nah, jadi kebetulan kita sudah punya, saya tidak bawah, ada di bawah itu yang dot metric display-nya agak besar. Nah, dot metric itu yang agak besar. Mungkin kalau misalkan nanti kurang untuk menampilkan, biasanya kan ada jam gitu ya, jam sekian. Kemudian ada waktu hari ini, hari apa gitu. Kalau bisa sih kita buat yang segitu apa namanya, target kita, targetnya sampai situ. Kalau ini kan, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nanti minggu depan kita sudah bisa mulai praktikum, nah kita bisa ngebut nanti. Karena kalau misalkan praktikumnya sudah di pertemuan, apalagi habis UTS itu agak lelet, kebanyakan materi yang ketinggalan gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah bisa minggu depan kita praktekkan, minimal memprogram ini dulu ya,
Program ini dulu. Lampu-lampu kecil ini dulu. Jadi intinya mikrokontrol itu adalah proses input outputnya itu kemarin kan belajar SIM digital kan, ya kan? Ya, baru semester kemarin kan SIM digital. Apa semester 1? Atau apa 2? 2? Kenapa Pak Ganjil? 1 ya? Biasanya semester 2. Kayaknya 2. Hah? Pengantar SIM digital Poga kapan? Semester lalu? Semester 1. Hah? Oh, semester 1 ya. Itu kan diajar sama Pak Ugo menggunakan EWB kan ya. Nah, jadi dulu materinya itu saya yang buat semuanya. Waktu saya tugas belajar, saya serahkan semuanya ke Pak Hugo. Pak, ini materinya, tolong diajarkan anak-anak ini. Nah, jadi di situ kan sudah diajari bagaimana merancang karnot map segala macam kan. Nah, kalau di mikrokontrol itu semuanya masuk ke dalam chip ini. Jadi kapan kita menyalakan, kapan mematikan, kapan lagi menyalakan lagi display segmen yang lain itu kita masukkan atau kita tuangkan dalam bentuk program atau coding program. Kalau di situ kan tidak kan ya, kita memprogramnya dalam bentuk, misalkan kita sudah rancang nih. Urutan pertama misalkan nyalanya angka 0, urutan kedua nyalanya angka 1, urutan ketiga dan seterusnya kita misalkan buat counter dari 0 sampai 9 gitu ya. Di di EWB-nya. Kita kan merancang dulu tuh logikanya segala macam sampai coordinate map-nya keluar, kemudian kita masukkan. Nanti keluar kan persamaan akhir untuk kita merangkai di EWB-nya ya kan. Baru kalau sudah keluar kita rangkai di situ gerbang ini, gerbang ini, gerbang ini, gerbang ini. Kita kasih osilator atau clock di depannya gitu kan. Keluarnya nanti dalam bentuk display atau LED kecil gini. Atau display segmen ya, bisa ya. Nah, kalau misalkan sudah itu kan baru dia kan ngurut aja tuh 0, 1, 2. Kalau misalkan kita mau ubah urutannya dari 0 kemudian 2, 4, 6 itu kan harus coordinate map-nya kan dirancang lagi kan. Kalau di mikrokontroller sudah tidak serumit itu lagi. Jadi sudah tinggal ubah aja programnya gitu kan. Ubah aja programnya. Nah, programnya dalam bahasa C. Jadi misalkan saya ingin urutkan tampilannya itu dari 0, 2, 4, 6, 8 gitu ya. Karena kan displaynya 1. Jadi saya tinggal hapus saja atau beri komentar saja tadi bagian-bagian yang 1, 3, 5, 7, 9 misalkan. Jadi yang tampil hanya 2, 4, dari 0, 2, 4, 6, 8. Balik lagi kalau di looping ya, 0 lagi, 2, 4, 6, 8. Kalau mau saya balik lagi dari belakang ke depan, itu tinggal saya ubah saja susunannya lagi gitu. Looping reverse gitu misalkan ya. Saya balik lagi dari 8, kemudian 6, 5, 4, 3, 2, 0. 8 lagi. Itu tidak sesulit dari, makanya diajarkan yang sulit dulu gitu kan, coordinate map baru kemudian ke mikrokontrol itu lebih gampang nanti. Nanti kalau sudah kita praktekkan, oh iya ya lebih gampang daripada kita memprogram menggunakan coordinate map. Tapi dasarnya memang harus itu. Dasarnya memang harus itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang punya ide untuk kita memprogram apa lagi misalkan? Jadi nanti kalau ada idenya, kita bisa usulkan ke prodi untuk kita minta belikan peralatannya. Kalau di robotika kemarin itu kan, mohon maaf nih, kita sudah ngajukan dari awal-awal, tapi tapi alhamdulillah juga sih ada gitu ya. Direalisasikannya kalau tidak salah di 2 pertemuan terakhir. Jadi agak kelabakan, bahkan di pertemuan terakhir. Saya ingat itu pertemuan terakhir baru ada alatnya itu. Jadi kan saya tidak punya waktu untuk kemudian mengajak kawan-kawan mahasiswa mempraktekkan di kelas gitu, atau di laboratorium. Akhirnya sudahlah hanya unboxing saja, pengenalan itu mereka rakit, itu aja, belum sempat memprogram. Jadi ini sekarang dari awal-awal ini kita coba ajukan, mudah-mudahan sebelum UTS itu kan ada peralatan tambahan ya. Tapi kita intinya sudah punya peralatan ini dan punya peralatan lainnya lagi yang kemudian kita bisa praktekkan nantinya. Paling tidak itu modal kita ya. Tapi kalau misalkan ada ide untuk membuat apa lagi, misalkan ada yang pengen minta belikan Pak, tolong belikan sensor sidik jari misalkan gitu ya. Ada ya. Jadi nanti kita buat sistem yang mendeteksi sidik jari dari masing-masing orang. Gitu. Nanti kan kita rekam sidik jarinya Denny, sidik jarinya Aulia, sidik jarinya Mahmudi, sidik jarinya Yudo, misalkan sidik jarinya si Ibrahim. Rekam semua, nanti kita lihat. Kalau misalkan masuk kelas ini nanti kita buat kayak sistem absennya gitu ya, dia akan ngerekam gitu. Angan-angan saya itu kita buat sistem presensi yang apa istilahnya mandiri ya, di masing-masing kelas ini dipasangnya sidik jari, sensor sidik jari. Nanti kalau masuk kelas tinggal pencet aja. Kalau masuk kelas tinggal di ini aja. Jadi nanti sudah
otomatis terisi presensi di online-nya itu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi bahan penelitian ya. Kalau saya mengerjakan itu mungkin terlalu sibuk untuk ini, tapi kita bisa mulai ya. Jadi satu tadi target kita atau bukan target sih, rencana aja ya, rencana dulu ya. Rencana kita akan buat sistem informasi atau display seperti halnya si musola atau masjid gitu ya, ada jam gitu. Nanti waktu sholat asar, zuhur gitu ya sudah ini. Kalau misalkan kita tidak punya database waktu sholat selama 1 tahun gitu ya, sudah tidak apa-apa, kita bikin yang fix aja dulu. Misalkan zuhur jam 12:30, asar jam 4 gitu. Nanti maghrib jam 6:30 gitu aja, enggak apa-apa. Yang penting kita punya program yang kita nanti bisa tunjukkan. Oh, ini loh hasil karya mahasiswa yang mengambil mata kuliah mikrokontroler gitu. Jadi saya selalu ingin tunjukkan itu ke orang-orang di luar sana gitu. Jadi maksudnya nanti mahasiswa praktikum itu kan kita rekam tuh. Mereka membuat apa, saya buatkan videonya, kemudian kita upload. Seperti itu. Nanti kalau ada yang punya channel YouTube sendiri juga silahkan di-upload ya. Suasana praktikum segala macam. Satu lagi tadi kita akan minta sensor sidik jari ya. Jadi kalau misalkan itu diberikan, kayaknya tidak mahal deh. Biasanya anggarannya sampai sekitar 3 atau 3,5 juta per kelas ini. Maksudnya per kelas, per mata kuliah ini. Nah, jadi kalau misalkan itu kan sensornya paling 100 ribu lah gitu ya, paling ini ya, paling mahal. Nanti kita minta sensor yang lain juga kalau ada waktunya ya, kalau ada ini. Untuk kita bisa praktekkan. Nanti kita bisa kolaborasikan dengan pemrograman robotika. Karena habis ini, semester ini kan semester depan pemrograman robotika. Ada yang mau ditanyakan? Jam? Kurang? 10 menit. Ada yang mau ditanyakan? Saya Ibrahim aja ya. Ibrahim Abu Salam. Baik, sebentar. Nah, ini ya, sebenarnya ada 14 ya, efektifnya 14 karena dikurangi dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi ada running text pada dot matrix. Sebenarnya ini sudah nanti ada teorinya sebenarnya bagaimana membuat running text itu, tapi kalau yang sekarang itu kan sudah ada coding programnya, tinggal cari aja di GitHub atau cari di ChatGPT misalkan. Nah, tapi ini saya punya pengalaman menarik nih dengan ChatGPT. Saya kemarin sempat sampaikan di orasi ilmiah waktu wisuda kemarin bahwa saya temukan beberapa hal menarik terkait dengan ChatGPT itu. Salah satunya adalah pada saat saya membuat program kemudian saya ambil dari ChatGPT, itu programnya tidak ada yang error atau dikompilasi atau dikompile no error compilation gitu ya. Jadi pada saat dikompilasi tidak error, diupload tidak ada error, tapi pada saat dijalankan tidak jalan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di situ. Dan itu tidak sekali dua kali ya Dan ya. Pada saat di UKM Robotika itu nyoba. Jadi di ChatGPT itu ketemu programnya. Waktu itu terutama kita ingin nyoba ada modul microcontroller ini yang kemudian ada WiFi integrated di dalamnya. Jadi sampai hari ini sudah 2 tahun yang lalu itu kita tidak bisa memprogram, tidak bisa menggunakan itu. Jadi kita nekat juga beli waktu itu. Jadi karena kita disyaratkan kan di lomba itu bahwa robot itu tidak boleh dikendalikan secara secara kabling atau secara manual gitu. Jadi meng-startnya atau menjalankan itu harus dilakukan secara nirkabel atau wireless. Nah, waktu itu kita berpikir coba kita beli WiFi modul yang sudah terintegrasi dengan ini ya bot microcontrollernya. Tapi ternyata sampai hari ini, sampai detik ini itu tidak bisa kita program. ChatGPT itu sudah diminta untuk membuatkan keluar dia programnya, tapi tidak jalan. Maksudnya tidak jalan itu tidak berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah itu ya, jadi salah satu kelemahan ChatGPT itu adalah itu. Dia bisa membuat program yang no error karena dia kan sudah AI-nya sudah mengecek kalau error itu dari sintaknya atau dari kode. Misalkan tidak boleh ada titik koma yang salah tempat, misalkan titik yang salah tempat. Jadi secara sintak atau secara kode programnya, secara tekstualnya itu tidak salah. Tapi secara logika, nah itu bisa jadi bermasalah. Ya, jadi itu. Baik, saya kira itu dulu ya yang kita bahas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur
sehat walafiat semuanya. Jadi kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di pertemuan berikutnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada kawannya. Sudah dekat. Allah. Absennya sudah kan? Sudah. Oh iya. Iya dan ya. Makasih banyak lah. Jangan sampai kada masuk grup lah, karena informasinya ada di situ kan. Allah. Allah. Ini Allah. Ya. Allah. Yudo. Lihat pengumuman kan Yudo lah, perhatikanlah pengumuman lah kalau ada lah. Dan, siapa namanya tadi? Yuda.